Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia juga telah menjadikan penjelasan terhadap Al-Qur'an tersebut ada pada sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sumber kedua yang darinya seluruh syariat Islam ini diambil. Ialah yang menjadi penjelas, ialah yang menjadi penafsir, ialah yang menerjemahkan apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran berupa hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad kecuali mereka-mereka yang telah kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui tentang sesuatu. Bil bayyinati waz zubur, kami telah mengutus mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan dan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'anul Karim ini agar engkau bisa menjelaskan kepada mereka apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka mau berfikir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi kepada orang-orang yang beriman dengan mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah serta mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka dahulunya berada di dalam kesesatan yang nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai syariat bagi umat ini.
Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum 'alal mithlil bayda." Saya meninggalkan kalian di atas sebuah perumpamaan yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada seorang pun yang melenceng darinya, yang menyimpang darinya, melainkan ia akan binasa. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua di atas sebuah agama yang lurus, sebuah agama yang lengkap yang tidak perlu akan penambahan. Dan barang siapa yang melenceng dari agama ini, maka sungguh ia akan binasa di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sunnah nabawiyah atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat didefinisikan sebagai seluruh perkataan, seluruh perbuatan, dan seluruh pengakuan yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap sabda, setiap perbuatan, dan setiap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akui semasa hidupnya, dan juga apa yang sampai kepada kita berupa akhlak beliau dan perilaku beliau, semua itu tercakup di dalam penamaan sunnah nabawiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya segala perkataan Nabi, segala perbuatan Nabi, segala akhlak dan budi pekerti beliau adalah merupakan sunnah yang wajib bagi setiap muslim untuk mentauladaninya dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kalian, apa yang telah beliau ajarkan kepada kalian, maka ambillah, terapkanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari kalian, maka jauhilah hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mencintai dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pertanda bahwasanya seseorang itu benar-benar mencintai Allah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Banyak ayat dan banyak hadis yang menekankan kepada kita akan pentingnya berpegang teguh di atas sunnah nabawiyah, akan pentingnya bagi seorang mukmin untuk senantiasa menerapkan segala apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika pada suatu saat kalian berselisih, kalian berbeda pendapat dalam suatu permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah, merujuklah kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan kepada kalian. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang demikian itu apabila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dalam sebuah hadis dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun." Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan sebuah nasihat yang hati-hati kami bergetar ketika mendengarnya. Air mata kami bercucuran ketika mendengarnya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini seperti nasihat orang yang hendak meninggalkan kami, maka berilah wasiat kepada kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian agar senantiasa
kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah wa in waliya 'alaikum 'abdun habasyi. Dan juga aku berwasiat kepada kalian agar kalian senantiasa taat kepada pemimpin-pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Afrika. Wa innahu may ya'ish minkum, dan sungguh siapa di antara kalian nanti yang masih hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka sungguh ia akan melihat perbedaan-perbedaan, konflik-konflik yang banyak. Maka di saat itu terjadi, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Di saat konflik-konflik tersebut terjadi, perbedaan-perbedaan pendapat terjadi, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikian pula berpegang teguhlah kalian dengan sunnah para khulafa' ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sepeninggalku. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya seluruh perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya segala ibadah yang Anda lakukan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ibadah tersebut Anda lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan ridha manusia, tidak mengharapkan balasan atau pujian dari seorang pun, semata-mata hanya mengharap wajah Allah dan surganya. Syarat yang kedua, amalan Anda haruslah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Jika Anda salat, Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun cara salat Anda tidak seperti cara salat Nabi SAW, maka sungguh amalan Anda akan tertolak. Jika Anda melakukan suatu amalan, Anda sudah mengikhlaskan niat karena Allah, namun amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sungguh amaran tersebut akan tertolak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah yang di tangannya berada seluruh kerajaan, dan dialah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Tujuannya apa? Tujuannya agar memuji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan amalan yang terbaik dalam ayat ini adalah amalan yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi, tolak ukur benar atau tidaknya amalan seseorang, tolak ukur baik atau tidaknya amalan Anda adalah seberapa ikhlas amalan tersebut dan seberapa cocoknya ia dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena inilah para pendahulu kita yang saleh memiliki perhatian yang sangat besar terhadap sunnah nabawiyah. Mereka memiliki perhatian yang sangat besar agar umat dapat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan sebuah ayat, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, di hari di mana wajah-wajah akan bersinar dan di hari di mana wajah-wajah yang lain akan menghitam. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun mereka yang wajahnya menghitam, akafartum ba'da imanikum, bukankah kalian orang-orang yang kafir setelah beriman? Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa ini
dikarenakan kekafiran yang kalian lakukan. Adapun orang-orang yang wajahnya bersinar di kala itu, fa fi rahmatillah, maka mereka berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya orang-orang yang kelak di hari kiamat wajahnya akan menghitam adalah orang-orang yang senantiasa meninggalkan sunnah Nabi dan sibuk mengadakan hal-hal yang baru di dalam agama. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, berpegang teguh dengan sunnah nabawiyah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta berusaha untuk senantiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari adalah amalan yang sangat agung. Terlebih jika amalan tersebut dilakukan di zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, di zaman yang penuh akan ujian syubhat, ujian syahwat, maka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah di zaman seperti ini akan meraih pahala yang sangat besar. Masa di mana penyeru kebaikan dianggap sebagai penyeru kesesatan, penyeru kesesatan dianggap sebagai penyeru kepada kebaikan. Masa di mana orang-orang yang hendak berpegang teguh dengan sunnah dianggap sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang yang kaku. Namun orang-orang yang melenceng dari jalan Allah dianggap sebagai orang-orang yang modern. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban." Sungguh Islam ini dimulai dalam keadaan asing. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah di Mekkah, beliau dilempari oleh batu, dicaci maki, dikata-katai sebagai orang gila. Islam dimulai dengan keasingan. Wa sayaudu ghariban kama bada'. Dan juga Islam akan kembali asing sebagaimana dahulu dia asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang asing di saat tersebut. Qalu ya Rasulullah, man hum? Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka orang-orang yang asing ini? Faqal alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di mana kebanyakan manusia di saat tersebut sudah rusak. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min waraikum ayyama sabrin." Sungguh nanti akan datang kepada kalian hari-hari di mana kalian membutuhkan kesabaran yang lebih di saat tersebut. Hari-hari di mana ujian sangatlah banyak dan kalian membutuhkan kesabaran yang sangat besar di saat tersebut. As-sabru fihi mithlul qabdi 'alal jamr. Bersabar di saat tersebut seperti menggenggam batu bara yang panas. Orang yang bersabar di zaman tersebut seperti orang yang menggenggam batu bara yang panas. Lil 'amili fiha mithlu ajri 50 'amil. Orang yang beramal dengan sunnahku di zaman tersebut akan diberikan pahala 50 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, ajru 50 minhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahala tersebut dilipat gandakan dari pahala mereka sendiri? Qalu bal 50 minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan pahala mereka 50 kali lipat lebih besar dari pahala kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya di zaman seperti ini 50 kali lipat pahala dari pahala sahabat-sahabat beliau ketika itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat terwujud dengan perkara-perkara berikut. Yang pertama, dengan melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang dilarang. Yang kedua, dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama dan senantiasa berusaha untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam amal ibadah maupun dalam keyakinan. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala ibadah yang bersifat mustahab dan dianjurkan oleh syariat. Yang keempat, menyeru manusia untuk kembali kepada agama mereka serta berusaha untuk memperbaiki keadaan agama manusia
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tak ada satu hadis pun yang pernah aku riwayatkan melainkan aku pernah beramal dengannya. Sampai suatu kali aku mendengar Rasulullah SAW pernah membayar seorang tukang cukur dengan 1 dinar, maka aku pun membayar tukang cukur tersebut dengan 1 dinar. 1 dinar di zaman kita sekarang nilainya adalah kurang lebih 2 juta rupiah. Karena Ibnu Umar mendengar Nabi SAW pernah membayar tukang cukur dengan 2 juta, demi mentauladani Rasulullah SAW, ia pun membayar tukang cukur yang mencukur rambutnya di saat itu dengan 1 dinar. Dalam riwayat lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya di musim haji Rasulullah SAW membayar tukang cukur dengan 1 dinar, maka aku pun membayar tukang cukur tersebut dengan 1 dinar pula. Semoga Allah senantiasa memudahkan hati kita untuk menerima segala kebenaran yang datang kepada kita, dan memudahkan kita untuk menyingkirkan segala ego pribadi di saat hawa nafsu kita berbenturan dengan sunnah nabawiyah. Karena Allah telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka melenceng dari jalan Allah dan Rasulnya setelah datang kepada mereka peringatan, maka kami akan palingkan mereka lebih jauh dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Dan sungguh Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan sepantasnya bagi orang-orang yang beriman, tatkala mereka mendengar Al-Quran dibacakan, sunnah Nabi dibacakan, yang pantas bagi mereka adalah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi wa khalilih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan sebuah nasihat. Beliau pun mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila Allah. Sungguhnya kalian akan dibangkitkan kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan belum disunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Allah berfirman, sebagaimana dulu kami menciptakan kalian dalam keadaan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan belum disunat, maka dalam keadaan itu pula kami akan membangkitkan kalian. Ala wa inna awwalal khalqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya makhluk yang paling pertama di hari kiamat yang akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah bahwasanya nanti di saat aku menunggu kedatangan umatku, aku melihat ada serombongan umatku yang menghampiriku. Fayu'khadhu bihim dzatas shimal. Maka Allah pun memalingkan mereka dariku. Tatkala mereka ingin mendekat, Allah malah memalingkan mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqul, maka Rasulullah pun berkata, "Ya Rabbi ashabi, wahai Allah, mereka adalah umatku. Ya Allah, biarkan mereka datang. Mereka adalah umatku." Fa yuqal innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Maka dikatakan, "Wahai Muhammad, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu, apa yang telah mereka adakan sepeninggalmu."
Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, aku mempersaksikan mereka dahulu di saat aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala engkau mewafatkanku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang hanya engkaulah yang mampu mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibuhum, jika engkau berkehendak untuk mensiksa mereka, maka engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah bahaya dari mengadang-adakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Cukuplah apa yang telah Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Jangan sampai di saat Nabi SAW menunggu kita di telaganya di hari kiamat, di saat kita ingin menghampiri beliau, Allah mencegah kita dari menghampiri beliau dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan, hal-hal yang baru yang kita lakukan semasa hidup kita. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru di agama ini, ma laisa minhu, yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut sangat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan salat Anda dan seluruh ibadah-ibadah Anda telah sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguh hanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan tersebut akan memalingkan kalian dari jalanku yang lurus. Dzalikum wassaqum bih, demikianlah wasiatku kepada kalian. La'allakum tattaqun, semoga kalian mau bertakwa kepada Allah.